Setiap orang pasti menghadapi kesulitan dalam hidup, entah itu berupa masalah pribadi, tantangan di tempat kerja, atau cobaan hidup yang tidak terduga seperti pandemi atau krisis ekonomi. Dalam situasi seperti ini, keberanian dan ketahanan menjadi dua hal yang sangat penting. Bagaimana bisa menjadi berani dan bertahan saat menghadapi tantangan? Welcome to Creators Mind. Pertama-tama kita harus memahami apa sih itu keberanian dan ketahanan. Keberanian adalah tindakan yang dilakukan walaupun kita merasa takut. Contohnya, kamu takut untuk memulai bisnis yang baru karena resiko gagal, tetapi kamu tetap melakukannya karena kamu percaya pada visi yang ingin kamu capai. Atau ketika seseorang menghadapi situasi hidup yang sulit dan kamu memilih untuk tidak menyerah dan menghadapinya. Sementara ketahanan adalah kemampuan untuk tetap teguh dan kuat meski badai datang bertubi-tubi. Ketahanan bukan hanya soal bertahan dalam jangka waktu yang panjang, tapi bagaimana kita bisa bangkit lagi setelah jatuh dan menjadi lebih kuat dari yang sebelumnya. Dua hal ini adalah kunci untuk menghadapi situasi yang sulit dan terus melangkah menuju tujuan kita, apapun rintangannya. Dalam kehidupan ini sebenarnya kita seringkali melewati proses dalam mengembangkan keberanian dan ketahanan, dan terkadang kita tidak sadar akan hal itu. Berikut ini adalah beberapa tanda bahwa kamu sedang berproses untuk menjadi pribadi yang lebih tangguh. Yang pertama, kamu mulai menghadapi ketakutan. Yang kedua, saat menghadapi ketakutan, kamu tidak menyerah. Kemudian, kamu mencari solusinya, bukan menyerah pada masalahnya. Jika kamu pernah melewati ketiga hal ini, selamat. Kamu adalah orang yang berani dan sanggup bertahan. Namun ingat, kita harus bisa terus membangun keberanian dan ketahanan ini agar saat masalah lain datang, kita tetap tidak menyerah. Ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk membangun keberanian dan ketahanan ini. Yang pertama, terima ketakutan dan kesulitan sebagai bagian dari kehidupan. Dalam kehidupan, masalah pasti ada, rintangan pasti ada, rasa takut pasti ada. Itu adalah bagian dari kehidupan. Jadi, ketika kamu merasa ragu dan ketakutan itu muncul, terima saja itu dan tetap maju. Yang kedua, ubah cara pandang terhadap kegagalan. Kegagalan terbesar adalah ketika kita tidak mencoba. Jadi, jangan takut untuk gagal. Saat menghadapi kegagalan, anggap itu sebagai pelajaran. Cari tahu kenapa ini tidak bisa berhasil dan cari solusi lainnya. Banyak penemu besar di dunia yang berhasil setelah melewati begitu banyak kegagalan. Jadi ingat, kegagalan hanya terjadi jika kita gagal. Yang ketiga, fokus pada hal yang bisa dikontrol. Ada banyak hal yang terjadi yang sebenarnya berada di luar kendali kita. Jadi, daripada kita marah dengan keadaan, coba kita ubah respon kita. Fokus pada pengembangan diri kita. Lihat hal-hal positif yang kita bisa mulai kerjakan atau ubah hal-hal negatif yang masih bisa kita kontrol. Yang keempat, bangun jaringan dukungan yang kuat. Support system adalah sesuatu yang sangat penting. Milikilah lingkaran pertemanan yang sehat dan positif yang tetap mendukung kita walaupun kita sedang gagal. Kita tidak bisa sendiri, kita butuh orang lain. Terkadang kita juga butuh masukan dan bantuan dari orang lain. Jadi, jangan anggap remeh jaringan dukunganmu. Yang terakhir, latih diri untuk tetap positif. Memiliki positive mindset akan terus mengarahkan kita kepada tujuan. Alih-alih terbenam dalam rasa takut, kita hadapi rasa takut itu karena ada harapan dan tujuan yang baik yang pasti bisa kita capai. Bahkan, di saat gagal pun kita tahu itu adalah anak tangga yang harus kita naiki untuk naik level lebih tinggi. Keberanian dan ketahanan adalah dua hal yang bisa kita bangun dalam diri kita sendiri. Ini bukan tentang tidak pernah merasa takut atau tidak pernah gagal, tapi tentang bagaimana kita menghadapi ketakutan dan kegagalan itu. Dengan menjadi berani dan tetap bertahan, kita pun akan menjadi seseorang yang lebih positif, kreatif, dan produktif. Terus melangkah maju, stay strong and stay brave.